Nah, sekarang kita masuk ke video berikutnya mengenai integral. Sekarang kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar definite integral. Jadi pada video sebelumnya kita sudah mempelajari limit dari finite sums untuk fungsi-fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup AB dengan menggunakan n buah subinterval yang memiliki lebar atau panjang yang sama, yaitu ini ya, delta x sama dengan B dikurang A dibagi N. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi di sini, jadi ini adalah kurva kita dari fungsi kita, ini fungsi kita. Kurva, kita mau mencari luas yang merah ini di bawah kurva. Sama seperti sebelumnya kita bagi menjadi N buah subinterval, di sini contohnya 4 buah subinterval. Tapi di sini sekarang subintervalnya tidak memiliki lebar yang tidak harus memiliki lebar yang sama lagi. Jadi sekarang delta x dengan delta x1 dengan delta x2 tidak harus sama. Ya. Maka sekarang aproksimasi dari luas kurva ini adalah sama seperti sebelumnya. Ini adalah penjumlahan luas dari seluruh persegi panjang kecil ini ya. Jadi ini adalah tingginya, ini adalah lebarnya. XK itu X1, X2, delta X1, delta X2 dan seterusnya. Sekarang kalau kita set N-nya menuju tak hingga, ya, kita set N menuju tak hingga, maka sekarang yang kita dapatkan adalah luas yang sebenarnya. Jadi N menuju tak hingga ini artinya bahwa kita memiliki sekarang persegi panjang kecil dengan jumlah yang menuju banyak sekali, hampir tak hingga banyaknya. Ya. Nah, itulah kenapa kalau bayangkan kalau misalnya kita punya persegi panjang yang jumlahnya tak hingga, maka delta X1, delta X2, delta X3 walaupun tadinya ini kita pilih tidak sama, kalau jumlahnya tak hingga dia akan menghimpit ya. Jadi sangat kecil-kecil sekali. Jadi sebenarnya nggak masalah gitu. Delta X1 tidak sama dengan delta X2. Berikutnya sama juga dengan pemilihan C1, C2 ya, seperti kita pelajari dalam video berikutnya. Dia kita nggak harus milih di sini, nggak harus milih di sini, nggak harus di tengah, bisa di mana aja. Karena begitu ini menuju tak hingga, ini akan menghimpit ya, jadi satu. Dan Gottfried Wilhelm von Leibniz, ini adalah seorang matematikawan dari Jerman. Jadi Leibniz ini memperkenalkan notasi untuk definite integral. Jadi dia menggantikan notasi sigma, jadi notasi ini adalah awalnya huruf S ya, summation, penjumlahan. Kemudian dia menggantikan FCK jadi fungsi continuous fx, dan dia menggantikan delta xk jadi dx. Maka inilah dia rumus untuk definite integral ya, dari ini batas bawahnya, ini batas atasnya, ini fungsinya ya, dan ini variabelnya yang mau kita cari. Jadi artinya ini adalah kita jumlahkan semua persegi panjang ya, yang memiliki tinggi fx ini, yang mempunyai lebar dx yang sangat kecil dari titik A ke titik B. Sekarang kita pelajari hukum-hukum yang dipenuhi oleh definite integral. Hukum yang pertama adalah urutan dari integrasi. Maksudnya gini, kita lihat, perhatikan bahwa sekarang kita punya rumus integral, tapi dia dari B ke A. Kalau ini kita balik, maka kita akan gantikan dengan tanda minus di depannya. Jadi minus integral dari A ke B fx dx ya. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi sekarang kita lihat batasnya ini terbalik ya. Hukum yang kedua adalah interval dengan lebar 0. Jadi ini kita integralkan dari A ke A. Jadi kalau kita bayangkan kita integralkan itu adalah mencari luas ya. Jadi mencari luas di bawah satu titik seperti yang gambar ini, maka luasnya 0 karena di bawah satu titik. Hukum yang ketiga adalah perkalian dengan konstanta. Karena konstanta ini adalah bukan merupakan fungsi x, maka konstanta ini bisa kita taruh ke depan integral seperti kita lihat pada ini. Untuk memvisualisasikannya, kalau kita plot, misalnya fungsi fx kita adalah yang biru, kita kalikan dengan konstanta 2, jadi kita lihat sekarang dia jadi semuanya 2 kali ya, setiap titik ini jadi 2 kali dia ya. Ini ada titik ini adalah 2 kali titik ini dan seterusnya. Jadi kita lihat bahwa grafiknya jadi 2 kali ke arah atas seperti ini. Hukum yang keempat adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau fx tambah gx ini bisa kita pisahkan jadi fx
tambah GX, atau fx kurang GX kita bisa pisahkan jadi fx kurang GX. Seperti kita lihat pada grafik ini ya. Jadi kita misalnya punya fx ini yang biru, GX ini yang kuning, maka fx tambah GX jadinya naik ini. Ini ditambah ini hasilnya ini. Ini ditambah ini hasilnya ini ya. Bisa kita lihat dari grafik ini. Untuk hukum yang kelima itu adalah aditivitas, additivity. Jadi kita lihat, perhatikan batasnya. Jadi ini kita dari A ke B fungsinya sama, terus dari B ke C fungsinya sama, itu sama dengan dari A ke C ya, dari A ke C fungsinya sama. Atau kita bisa lihat pada gambar ini, kurva ini. Jadi ini adalah fungsi fx kita. Kita mau mencari luas di bawah fungsi fx kita dari A ke C. Maka ini bisa kita bagi dua. Kita bisa cari pertama luas yang ini, terus kemudian luas yang ini, kemudian kita jumlahkan. Kalau luas yang ini berarti diintegralkan dari A ke B. Untuk luas yang biru ini diintegralkan dari B ke C. Kalau untuk yang keenam, ini adalah dominasi. Kalau fungsi fx ini lebih besar atau sama dengan dari fungsi gx pada interval AB, sudah bisa dipastikan bahwa integral definit integral fx pada dari A ke B itu akan lebih besar atau sama dengan integral dari A ke B dari gx. Kita bisa lihat ya pada gambar ini, kita bisa lihat ya. Jadi di sini fx semuanya di atas gx yang kuning. Ya, maka kalau gitu waktu kita ambil integral itu artinya adalah luas di bawah kurva biru ini pasti lebih besar daripada luas di bawah kurva kuning. Sebagai contoh, sekarang kita mau mencari integral dari 3 ya, integral dari 3 dari 1, batasnya 1 sampai 5, integral dari 3. Jadi bagaimana kalau misalnya untuk memecahkan ini, kan kita tahu bahwa ini artinya apa, bahwa kita punya fungsi y atau fx sama dengan 3, konstanta fungsinya. Dan dia kita integralkan dari 1 ke 5. Artinya kita mau mencari luas daerah di bawah kurva ini dari 1 sampai 5. Kalau gitu coba kita plot. Kita plot, inilah dia ya. Jadi kita plot ini titik 3. Fungsi y sama dengan 3 garis lurus yang hitam ini. Nah, dari 1 sampai 5 kita mau cari. Berarti kita cari luas yang biru ini. Bagaimana? Berarti untuk mencari integral ini adalah dengan mencari luas yang biru. Luas yang biru adalah luas persegi panjang. Ya. Jadi luas persegi panjang, kita bisa lihat luas persegi panjang itu adalah 4 dikali 3. Ya, 4, ini 4, 1, 2, 3, 4 dikali 3 tingginya. Ya, sama dengan 12. Atau bisa kita tulis juga bahwa ini adalah 3 ya, 3 tingginya dikali 5 kurang 1. 5 dikurang 1. Hasilnya adalah 12. Nah, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk ini. Inilah dia rumus yang pertama ya. Ya, untuk di sini ya kita belum mempelajari bagaimana rumus-rumus untuk menghitung ini secara langsung. Kita baru mempelajari dasar-dasarnya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa integral dari konstanta ya konstanta sembarang dx itu sama dengan konstanta dikali batas atas kurang batas bawah. Nah, contoh berikutnya, kita mau menghitung integral dari A ke B x dx seperti yang terlihat pada gambar ini. Ya, jadi kita mau menghitung dari A ke B dari fungsi garis lurus ini ya. Ini fungsinya y sama dengan x atau ya dari A ke B. Dia bukan dimulai dari 0. Nah, sekarang kita bisa lihat kalau kita tulis berarti integral dari A ke B itu adalah integral dari kita lihat ya. Integral dari A ke 0 yang ini. Ya, integral dari A ke 0 ditambah integral dari 0 ke B. Artinya apa? Artinya luas ini ya, ini kan integral dari 0 ke B luas. Kita perhatikan bahwa ini dari kiri ke kanan, ini kanan ke kiri. A ke 0. Nah, sekarang kalau ini kita ganti, apa yang terjadi? Jadinya di sini ada negatif, jadi 0 ke A. Nah, sekarang jadi 0 ke A dan ini juga ke kanan dari A ke B. Ini bisa kita jumlahkan ya, jumlahkan tapi ada negatif di sini ya. Dari 0 ke A artinya luas ini.
Dari 0 ke B artinya luas yang biru. Jadi kalau kita mau mencari dari 0 ke B artinya luas total ini ya, di bawah ini. Bukan yang biru, tapi luas dari 0 sampai B. Jadi ini semua. Bukan yang biru. Yang mau kita cari yang biru. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa untuk mencari luas yang biru adalah luas segitiga semuanya dikurang luas segitiga yang putih. Kalau kita masukkan angka-angkanya, ya, luas segitiga yang putih itu adalah luas setengah alas kali tinggi. Alasnya A, tingginya A, negatif. Ya, kita tambah dari sini. Yang ini adalah luas segitiga yang besar. Itu adalah setengah alasnya B, tingginya B. Maka kita dapat B kuadrat per 2 dikurang A kuadrat per 2. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa integral dari A ke B, X dx itu adalah batas atasnya dikuadratkan dibagi 2, dikurang batas bawahnya dikuadratkan dibagi 2, selama A itu lebih kecil dari B. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Kita mau mencari integral dari akar 1 kurang X kuadrat dx dari 0 ke 1. Dari tadi kita tahu bahwa bentuk definite integral ini artinya kita akan mencari luas di bawah kurva akar 1 kurang X kuadrat dari 0 ke 1. Sekarang berarti pertanyaan kita adalah kurvanya ini berbentuk apa? Jadi kurva yang berbentuk seperti ini adalah berbentuk setengah lingkaran. Dia ada di setengah lingkaran yang atas, seperti kita lihat di gambar ini. Ya. Setengah lingkaran yang bawah itu rumusnya minus akar 1 dikurang X kuadrat. Kita yang positif maka setengah lingkaran atas. Nah, batasnya dari 0 ke 1. Berarti batasnya dari 0 ke 1. Berarti bukan full setengah lingkaran tapi seperempat lingkaran. Berarti untuk memecahkan permasalahan definite integral ini, berarti kita harus mencari luas dari seperempat lingkaran yang berjari-jari 1. Luas lingkaran kita tahu adalah pi r kuadrat. Kalau gitu berarti luas seperempat lingkaran adalah seperempat dikali pi r kuadrat. Kita dapat luasnya adalah pi per 4. Contoh berikutnya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke integral 4 dikurang 2 dikali akar 1 kurang X kuadrat dx. Wah, ini kelihatan lebih rumit. Tapi sebenarnya kalau kita ikutin dari cara-cara sebelumnya, kita bisa lihat. Oke, kalau gitu kita pakai aturan hukum integral. Ya, pertama berarti ada pengurangan. Berarti ini dan ini bisa dipisah. Kalau gitu bagaimana kita pisah dulu dia? Ini adalah pengurangan, maka kita pisah masing-masing. Jadi ini 4 di sini, yang ini di sini. Terus kemudian berikutnya ini adalah konstanta. Berarti dia bisa kita tarik keluar ke sini. Kita bisa lihat, kita tarik keluar, sekarang kita punya konstantanya ada di luar. Sekarang apa yang kita punya? Oke, ini luas dari garis, sama kayak contoh kita yang pertama, dari 0 ke 1. Berarti ini rumusnya adalah 4 dikali 1 dikurang 0. Yang ini contoh kita sebelumnya. Ini adalah luas dari seperempat lingkaran, yaitu pi per 4. Nah, sekarang tinggal kita masukkan, berarti ini 4 dikali 1 kurang 0 dikurang 2 dikali luas dari seperempat lingkaran, yaitu pi per 4. Maka kita dapatkan bahwa pada contoh ini, bahwa luas dari daerah di bawah kurva ini adalah 4 dikurang pi per 2. Baik, sekian video ini. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.